Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ekonom Quran SDMR dan teman-teman semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara presentasi yang dilakukan dengan video. Tidak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Busari Mauludin, Sita, dan Laili. Sedangkan topik yang akan dibahas adalah kelelahan kerja. Sedangkan rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengajian materi, yang ketiga penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, pembukaan. Mari kita buka presentasi pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi pengajian materi. Pengertian kelelahan kerja. Menurut Maslach dan Jackson dalam menangani 2012 menyatakan arti burnout yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian penghargaan terhadap diri sendiri secara spesifik dihubungkan dengan stres berlebihan yang ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan mental. Dimensi kelelahan kerja. Laker dan Maslach menyebutkan ada 3 dimensi dari burnout, yaitu exhaustion. Ketika pekerja merasakan kelelahan, mereka cenderung berperilaku overextended, baik secara emosional maupun fisikal. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah mereka, tetap merasa lelah meski sudah istirahat yang cukup, kurang energi dalam melakukan aktivitas. Cynicism. Ketika pekerja merasakan cynicism, mereka cenderung dingin, menjaga jarak, cenderung tidak ingin terlibat dalam lingkungan kerja. Cynicism juga merupakan cara untuk terhindar dari rasa kecewa. Perilaku negatif seperti ini dapat memberikan dampak yang serius pada efektivitas kerja. Ineffectiveness. Ketika pekerja merasa tidak efektif, mereka cenderung mengembangkan rasa tidak mampu. Setiap pekerja terasa sulit dan tidak bisa dikerjakan. Rasa percaya diri berkurang. Pekerja menjadi tidak percaya dengan dirinya sendiri dan orang lain tidak percaya dengannya. Dimensi dalam burnout dapat disimpulkan berupa exhaustion, yaitu kelelahan secara fisik ataupun mental. Cynicism berupa sikap sinis dan menarik diri, dan ineffectiveness yaitu perasaan tidak mampu dalam mengerjakan sesuatu. Indikator kelelahan kerja. Menurut Baron dan Greenberg, indikator dari kelelahan kerja ini meliputi kelelahan fisik. Kelelahan fisik ini adalah kekurangan energi di dalam tubuh seseorang dengan mengalami atau merasakan kelelahan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan akan menunjukkan keluhan-keluhan fisik seperti susah tidur, mual, sakit kepala, serta mengalami hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nafsu makan dan kurangnya gairah beraktivitas maupun bekerja. Kadang merasa sakit padahal tidak menderita kelelahan fisik tertentu dan lebih banyak melakukan kesalahan di setiap hal. Kelelahan emosional. Kondisi yang terjadi di sini merupakan suatu bentuk perasaan yang timbul dengan ditandai dengan hilangnya perasaan, kepercayaan, perhatian, semangat, dan minat di dalam diri individu. Seseorang yang mengalami masalah ini biasanya akan merasakan lelah, hidupnya hampa dan sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah dari kehidupan pekerjaan. Indikator kelelahan kerja. Yang pertama, kelelahan mental.
Kelelahan mental ini merupakan suatu hal yang mengenai kurangnya aktualisasi diri, penurunan rasa percaya diri, serta rendahnya tingkat motivasi kerja. Kondisi semacam ini seringkali tampak dari kecenderungan pada rendahnya prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, rendahnya penghargaan diri. Rendahnya penghargaan diri merupakan tendensi kemanusiaan terhadap sesama hal. Sesama hal ini adalah pengembangan sikap sinis atau tidak sepenuhnya yakin terhadap kinerja sendiri. Sebab kelelahan kerja. Menurut Sumakmur dalam Dian dan Solihah, penyebabnya terjadinya kelelahan kerja adalah sebagai berikut: melakukan aktivitas pekerjaan sama setiap waktunya, beban kerja yang terlalu tinggi dan jam kerja yang terlalu lama, lingkungan kerja yang kurang kondusif, faktor mental pekerja, kondisi fisik seseorang pekerja tersebut. Jenis kelelahan kerja. Menurut Sudarmayanti, pada dasarnya timbulnya kelelahan disebabkan dua hal, yaitu kelelahan akibat faktor fisiologis. Yang pertama, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, dan sistem pernafasan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja. Faktor yang mempengaruhi terjadinya burnout menurut Jens dalam usia tahun 2014 adalah sebagai berikut, yaitu beban kerja, perasaan terhadap kontrol terkait imbalan, pressing dari komunitas, tidak ada keadilan, sistem nilai, stres kerja, dan yang terakhir yaitu motivasi kerja. Beban kerja atau workload. Bagi seorang yang emosian, beban kerja dianggap terlalu berat, waktu terlalu sedikit, dan tidak tersedia sumber daya yang membuatnya terbantu ataupun untuk bisa mengembangkan potensinya di luar kapasitas. Bagi mereka, pekerjaan dianggap telah menelan kehidupan mereka. Sebaliknya, bagi orang yang tetap mantap atau stay cool, beban kerja seperti itu dianggap masih bisa dikelola, memungkinkan individu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan baru. Selanjutnya yaitu perasaan terhadap kontrol. Aturan yang baku atau lingkungan pekerjaan yang kacau menghambat seorang yang emosian untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Seringkali mereka kesal dengan mengatakan saya tidak jujur. Selanjutnya yaitu terkait imbalan atau reward. Karyawan yang mengalami burnout merasa tidak pernah dihargai sehingga berpikir bahwa pekerjaan tersebut tidak berharga. Akibatnya individu tersebut menjadi tidak gembira dan putus asa. Selanjutnya yaitu tracing dari komunitas. Meningkatnya tensi dengan yang lain dalam bekerja membuat karyawan merasa frustasi, marah, ketakutan, merasa asing, tidak dihormati, dan dicurigai. Komunitas juga terasa menjauh jika individu secara fisik atau sosial terisolasi dari para kolega. Bagi karyawan yang sedang emosian, mereka merasa tidak ada semangat. Selanjutnya yaitu tidak ada keadilan atau fairness. Karyawan mengalami burnout karena merasa ada ketidakadilan dalam perusahaan. Misalnya soal insentif, mungkin juga salah dalam melakukan evaluasi dan promosi, atau ada yang mendapatkan penghargaan sementara yang lain terabaikan. Selanjutnya yaitu sistem nilai atau value. Kadang-kadang sebuah pekerjaan bisa menyebabkan karyawan melakukan segala sesuatu yang tidak etis atau hal bertentangan dengan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya yaitu stres kerja. Burnout yang terjadi karena banyaknya faktor pemicu stres membuat individu secara emosional sudah tidak mampu lagi mentolerir kondisi stres tersebut sehingga menimbulkan kelelahan emosional. Selanjutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja yang kuat diperlukan untuk menurunkan gejala burnout. Burnout dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti lingkungan kerja yang meliputi beban kerja, stres kerja, motivasi kerja, fairness. Keterlibatan emosional yang meliputi perasaan sabar dalam melayani, termasuk karakteristik individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek-aspek burnout. Menurut Maslow dan Jackson dalam Scott Valley tahun 1993, terdapat 3 komponen yang sering digunakan untuk menjelaskan terjadinya burnout, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri.
Kelelahan emosional mengacu pada terkurasnya perasaan sumber-sumber emosional, misalnya perasaan seseorang merasa tidak mampu memberikan pelayanan secara psikologis yang maksimal. Kelelahan emosional ditandai perasaan terkurasnya energi yang dimiliki, berkurangnya sumber-sumber emosional di dalam diri seperti rasa kasih empati, perhatian, tidak berdaya, tertekan pada pekerjaan, dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam pekerjaan yang pada akhirnya memunculkan perasaan tidak mampu memberikan pelayanan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu depersonalisasi. Menurut Maslow, merupakan sikap, perasaan, maupun pandangan negatif terhadap penerima pelayanan. Sikap pelayanan yang muncul adalah kehilangan idealisme, tidak peduli terhadap lingkungan, berpendapat negatif, dan bersikap sinis terhadap sekitarnya. Secara konkret, seorang yang sedang depersonalisasi cenderung meremehkan, memperolok, dan bersikap kasar. Yang terakhir yaitu penurunan pencapaian diri. Perasaan tidak mampu dalam menyelesaikan pekerjaan, merasa dirinya tidak kompeten, tidak efektif, dan tidak edukatif, tidak mampu mengatasi tuntutan pekerjaan yang disebabkan kurangnya dukungan sosial, sehingga menyebabkan rasa putus asa pada diri sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kita memiliki 3 aspek yang terdiri dari kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor burnout. Masalah dan lainnya dalam Bridge tahun 2015 menjelaskan ada 3 faktor, yaitu karakteristik individu, lingkungan kerja, dan keterlibatan emosional dalam penerima pelayanan. Karakteristik individu dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor demografi dan faktor perfeksionis. Faktor demografi yaitu perbedaan jenis kelamin, pria lebih rentan mengalami burnout dibandingkan dengan wanita, dan faktor perfeksionis yaitu individu yang berusaha melakukan pekerjaannya dengan sangat sempurna sehingga mengalami burnout jika tidak tercapai. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Dukungan sosial sangat berpengaruh terhadap terjadinya burnout karena hubungan yang baik dengan rekan kerja akan mempengaruhi kinerja individu. Jika dari sisi negatif kurangnya dukungan dari rekan kerja, maka akan menimbulkan burnout pada individu yang timbul konflik. Yang terakhir yaitu keterlibatan emosional dalam menerima pelayanan. Bekerja dalam melayani orang lain membutuhkan banyak energi karena diharuskan untuk bersikap sadar dan memahami orang lain. Hal ini dalam pemberi dan penerima pelayanan akan membentuk terjadinya hubungan yang melibatkan emosional. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor penyebab burnout, yaitu karakteristik individu, lingkungan kerja, dan keterlibatan emosional dengan penerima pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja. Yang pertama, presensi karyawan. Dengan karyawan yang kelelahan menanggung beban kerja yang tidak sesuai kemampuan, maka besar kemungkinan karyawan akan meliburkan diri atau bolos kerja. Yang kedua, produktivitas karyawan. Karyawan yang seharusnya bisa produktif dengan kapasitas kemampuan yang sesuai dengan tanggungan pekerjaan, dengan beban kerja yang tidak sesuai, karyawan bisa tidak produktif dikarenakan ada dampak buruk yang diakibatkan seperti sakit, stres, dan tidak puas dalam bekerja. Yang ketiga, semangat kerja. Semangat kerja akan ada di kala karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Tetapi bila karyawan kelelahan dalam bekerja, maka semangat dalam bekerja tidak ada. Kajian peraturan atau perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Aktivitas fisik yang berlebihan serta tugas dan beban kerja yang menumpuk juga merupakan sebuah masalah dalam pekerjaan bagi manusia. Aktivitas fisik dan tugas serta beban kerja yang menumpuk yang diikuti ketidakmampuan manusia dalam menyesuaikan diri dapat mengakibatkan masalah psikologis bagi tenaga kerja. Arti penting dalam pengelolaan SDM perusahaan. Burnout merupakan kelelahan yang disebabkan karena individu bekerja keras, merasa bersalah, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada harapan, kesedihan yang mendalam, merasa malu, menghasilkan perasaan lelah dan tidak nyaman, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kesal apabila hal itu terjadi pada jangka panjang. Maka individu tersebut akan mengalami kelelahan karena telah berusaha memberikan sesuatu secara maksimal,
namun memperoleh apresiasi yang minimal. Charles dalam arti menyediakan burnout adalah keadaan stres yang dialami individu dalam jangka waktu yang lama dan dengan intensitas yang cukup tinggi, ditandai dengan kelelahan fisik, mental, dan emosional, serta rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri yang mengakibatkan individu merasa terpisah dari lingkungannya dan menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Studi kasus. Latar belakang PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo merupakan perusahaan pembiayaan yang melayani pembiayaan terhadap pembelian kendaraan bermotor dan mobil serta produk elektronik. Dalam menjalankan usahanya, PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo menetapkan beban kerja melalui target pembiayaan yang harus dicapai oleh karyawan. Beban usaha mental yang dialami karyawan bagian marketing dan collection cukup berat, dikarenakan pekerjaan mereka memerlukan usaha mental yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan apabila karyawan tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka akan berdampak pada insentif yang diterima oleh karyawan tersebut. Dampak lainnya juga akan mempengaruhi jenjang karir dari karyawan itu sendiri. Masalah pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja karyawan collection dan marketing pada PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo. Penyebab diketahui bahwa sering terjadi kelelahan kerja pada karyawan PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo. Hal ini terlihat dari menurunnya kegiatan mental dan fisik pada karyawan, seperti mudah mengantuk saat bekerja. Kondisi lainnya adalah menurunnya perhatian karyawan yang disebabkan kelelahan akibat pekerjaan, serta kemampuan berprestasi karyawan yang menurun. Padahal perusahaan telah mengukur beban kerja dengan kemampuan kerja karyawan. Penyelesaian dapat disimpulkan kelelahan kerja karyawan bagian collection dan marketing pada PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo tinggi. Hal ini dikarenakan karyawan bagian collection dan marketing memiliki beban kerja yang tinggi, sementara kondisi ekonomi masyarakat yang masih lesu menyebabkan karyawan menjadi lelah dalam mencapai target tersebut, baik bagian marketing dengan target pembiayaan baru maupun bagian collection dengan target pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil uji parsial variabel beban kerja terhadap kelelahan kerja memiliki pengaruh terhadap kelelahan kerja karyawan bagian collection dan marketing pada PT Adilah Dinamika Multifinance Cabang Muara Bungo. Dengan demikian, semakin tinggi beban kerja yang diberikan perusahaan, maka akan meningkatkan kelelahan kerja karyawan. Kesimpulan kasus. Dari hasil pengelolaan data diperoleh ada pengaruh positif dan signifikan antara beban kerja dengan kelelahan kerja karyawan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan 2006 bahwa kelelahan berikut salah satu indikator dari besarnya beban kerja yang harus ditanggung seorang karyawan. Banyak kasus terjadi di Indonesia bahwa pihak perusahaan tidak mampu memperhitungkan kemampuan yang mampu diimban seorang karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pimpinan tidak menyadari bahwa beban kerja yang berat berdampak negatif terhadap kinerja karyawan. Dampak negatif beban kerja tersebut antara lain tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, rendahnya kualitas kerja karyawan, meningkatnya tingkat kelelahan karyawan yang selanjutnya akan berdampak pada tingkat atensi atau bahkan meningkatnya perpindahan karyawan. Dengan demikian, semakin tinggi beban kerja yang diberikan perusahaan, maka akan meningkatkan kelelahan kerja karyawan. Kelelahan kerja karyawan suatu perusahaan dapat meningkat apabila beban kerja yang diberikan perusahaan tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kejenuhan kerja merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mencakupi stres. Kejenuhan kerja merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, disertai situasi dengan keterlibatan emosional yang tinggi. Kejenuhan kerja digunakan untuk menggambarkan tiga sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan hasrat pencapaian prestasi. Terjadinya kejenuhan kerja membuat kondisi pikiran penuh dan kehilangan rasional yang mengakibatkan kewalahan dengan pekerjaan.
bertanya di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.